Apa sih pencernaan? Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta mencegah makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim ini dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan pada tubuh. Yang pertama, ingesti. Ingesti merupakan proses menaruh atau memasukkan makanan di mulut. Yang kedua, proses mekanik. Proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut, pencernaan mekanik menggunakan gigi. Yang ketiga, kimiawi. Proses kimiawi merupakan proses mengubah molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Yang keempat, absorpsi atau penyerapan. Penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator. Yang kelima, defekasi atau penyingkiran. Penyingkiran pembuangan material yang tidak dicerna dari trek pencernaan melalui anus. Organ yang terdapat dalam sistem pencernaan adalah 1. Kelenjar ludah, 2. Parolis, 3. Submandibularis atau bawah rahang, keempat sublingualis atau bawah lidah, kelima rongga mulut, keenam amandel, 7 lidah, 8 esophagus, 9 pankreas, 10 lambung, 11 saluran pankreas, 12 hati, 13 kantong empedu, 14 duodenum, 15 saluran empedu, 16 kolom, 17 kolon transversum, 18 kolon ascendens, 19 kolon descendens, 20 ileum, 21 cecum, 22 appendix atau umbai cacing, 23 rektum atau poros usus, ke-24 anus. Bisa kita lihat gambar di samping. Proses pencernaan pada tubuh. 1. Mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi di mulut. Di dalam mulut terdapat berbagai alat yang dapat berfungsi membantu proses pencernaan, di antaranya gigi, lidah, dan enzim vitalin. Mulut pencernaan baik secara mekanik yang dilakukan dengan gigi maupun secara kimiawi yang bekerja sama dengan kelenjar ludah. Gigi yang berfungsi sebagai pencerna mekanik yang dimana gigi tersebut untuk bertugas memotong, menyobek, dan mengunyah makanan, sedangkan lidah berfungsi untuk membantu proses menelan dan pencampuran makanan dalam mulut. Yang kedua yaitu proses kerongkongan. Makanan yang sudah melalui proses pencernaan di dalam mulut selanjutnya akan melewati tahap berikutnya, yaitu proses menuju lambung. Tetapi sebelum menuju lambung, makanan harus melewati kerongkongan terlebih dahulu. Kerongkongan merupakan saluran panjang dan tipis sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung. Proses selanjutnya melalui lambung. Lambung merupakan organ dalam yang berbentuk menyerupai huruf J yang terletak di atas perut. Lambung adalah organ pencernaan yang bentuknya penuh dengan otot dan pembuluh darah, sedangkan ukuran lambung variatif tergantung postur tubuh yang memiliki lambung. Proses selanjutnya yaitu usus halus. Di dalam usus halus terdapat dua proses pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan proses penyerapan sari makan. Di dalam usus kosong, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dinding usus, sehingga makanan menjadi semakin halus dan cenderung encer. Enzim yang dihasilkan antara lain enterokonaz, laktas, eripsin atau dipeptidas, meltas, disakaridas, peptidas, sukrares, dan lipas. Pencernaan makanan ini akan berakhir pada usus penyerapan. Selanjutnya usus besar. Setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar atau kolon. Kolon terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Kolon memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing atau appendix. Di dalam usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap oleh usus kembali. Setelah itu, sisa makanan dikeluarkan oleh anus dalam bentuk tinja atau fases. Selanjutnya, anus. Bagian yang terakhir dari saluran pencernaan merupakan bagian yang menggelembung disebut rektum. Rektum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan fases dari tubuh. Kesimpulan, fungsi utama sistem pencernaan adalah menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dan nutrisi yang dicerna sehingga siap diabsorpsi.
Pencernaan pada tubuh manusia terjadi dalam dua sistem, yaitu mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dilakukan gigi di dalam mulut kita, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim dalam tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan nutrisi-nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Makanan yang kita makan tidak secara langsung masuk ke dalam tubuh, tetapi diproses terlebih dahulu. Oleh sebab itu, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi sangat dianjurkan.